Islam ini agama rahmat. Islam ini adalah agama kasih sayang. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Makanya kalau orang yang suka musuhan, dia menolak rahmat Allah. Orang yang suka marah-marah, suka menebar provokasi, itu menolak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin disayangi, maka kita harus menebar kasih sayang. Sepakat gak, Bu? Kalau ingin dicintai, maka kita juga harus mencintai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Barang siapa yang tidak mencintai, maka dia tidak dicintai. Makanya jangan cuman mau dicintai tapi ogah mencintai. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Makanya menarik ini. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan Habib itu? Habib itu artinya, Bu, orang yang dicintai atau kekasih. Makanya ibu-ibu kalau manggil suami Habib aja ya, Bu. Siapa nama suami Ibu? Habib Sumanto. Habib Suparman boleh. Habibi, kekasih hatiku. Jadi Habib itu artinya orang yang dikasihi, kekasih hati, orang yang dicintai. Nah, mengapa dia dicintai? Karena dia mencintai. Makanya kalau kata Gus Mus, Romo Kiai Haji Mustafa Bisri, yang dikatakan Habib itu, satu, dia menebar cinta, dan yang kedua, dia dicintai. Makanya panggilan Habib itu, Bu, bukan panggilan buat keturunan Nabi. Tak ulang ya. Makanya panggilan Habib itu bukan panggilan buat keturunan Nabi sebetulnya. Tapi panggilan Habib itu panggilan untuk ulama. Ini khas di Yaman. Ulama itu kalau menebar cinta, kemudian dia dicintai, maka disebut dengan Habib. Kalau dia dakwahnya menebar cinta, ajarannya menebar cinta, lalu umat mencintainya, kita sebut dengan Habib. Jadi kalau ada orang yang dakwahnya tidak menebar cinta, jangan panggil Habib, salah alamat, nggak pas. Makanya ada Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, seantero masyarakat internasional mencintainya karena beliau dakwah menebar cinta. Ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, ulama internasional, karena menebar cinta orang manggilnya Habib. Kalau di Indonesia contohnya siapa? Habib Lutfi. Ibu-ibu pernah ketemu Habib Lutfi? Tidak hanya orang muslim, Bu, yang cinta, yang agama non-Islam juga cinta sama Habib Lutfi, karena beliau tidak pernah menebar provokasi dan kebencian. Beliau menebar cinta kasih. Ada lagi Habib Syekh. Habib Syekh karena menebar cinta. Makanya Habib Syekh dicintai. Kita panggil Habib karena memang beliau mengajarkan cinta, menyampaikan cinta, menebar cinta. Akhirnya kemudian dia dicintai oleh umat. Maka kita manggilnya Habib Syekh. Berikut ini ceramah selengkapnya, selamat menyimak sampai tuntas. Ini halal bihalal ya, Bu. Berarti ceramahnya gak usah lama-lama ya. Ada makan-makan gak sih? Mengapa jadi penting halal bihalal? Padahal halal bihalal ini tradisi Indonesia. Di Arab nggak ada halal bihalal. Bahkan di Arab itu, Bu, nggak ada orang lebaran bikin kue nastar, termasuk rengginang, nggak ada di Arab itu. Termasuk juga mudik. Mudik itu nggak ada di Arab. Mudik itu khas Indonesia. Dan yang mudik tahun ini kalau nggak salah datanya itu
130 juta kalau nggak salah ya, yang mudik tahun ini. Mudik terbesar sepanjang sejarah, sekaligus juga mudik tersukses sepanjang sejarah. Nggak ada cerita macet parah, nggak ada kan? Berarti Pak Jokowi sukses dong kalau begitu. Iya dong ya. Itulah gunanya ngebangun jalan tol. Mudah-mudahan di Lampung jalannya cepat bagus semua. Amin. Ini mudik tersukses sepanjang sejarah. Nah, mengapa jadi penting halal bihalal? Halal bihalal ini memang budaya, memang tradisi, tapi sesuai dengan ajaran Islam. Karena halal bihalal itu artinya saling menghalalkan, yakni saling menghalalkan unek-unek. Ibu-ibu pernah nggak punya unek-unek sama temannya? Sama kawan di sampingnya ya? Umpama ya, kita semua punya unek-unek. Sama tetangga kita mungkin pernah tersinggung, atau kita yang pernah mengusik perasaan orang lain, atau kata-kata kita membuat orang tak berkenan. Maka kita saling menghalalkan, artinya saling memaafkan. Karena memaafkan itu sifat orang yang bertakwa. Wal afina 'anil nas. Memaafkan sesama umat manusia itulah sifat orang yang bertakwa, yang pantas untuk masuk surga. Selain itu memang orang yang belum saling memaafkan, dosanya belum diampuni, puasa Ramadannya belum diterima, bahkan sholatnya pun nggak ngangkat. Berarti belum sampai ke Allah sholatnya, nggak ngangkat walaupun cuman sejengkal. Bagi siapa? Akhawani mutasoriman, bagi dua saudara yang masih bermusuhan. Artinya memang kalau kita belum maaf-maafan, belum berdamai, salat jadi tak bernilai, puasa belum diterima, dosa belum diampuni. Makanya kita semua mesti maaf-maafan. Dan halal bihalal ini perbuatan yang sangat dibenci oleh setan. Karena begini, setiap waktu setan laporan sama iblis. Iblis itu cuma satu ya Bu, cuma satu, rajanya setan. Setan yang banyak. Jadi setan laporan, fa'altu kaza wa kaza, aku melakukan ini laporan. Apa jawab iblis? Ma sona'ta syai'an, ngapain aja kamu Bu? Kalau ibu-ibu sudah kerja capek, bangun sudah lebih awal, ngantuk-ngantuk subuh bangun, habis sholat subuh beberes biar anak cepat berangkat sekolah, masak, nyuci, ngepel, rapi-rapi. Suami pulang kerja ngomong, ngapain aja kamu? Sakit nggak Bu? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Rasain kalau dia yang mengerjakannya Bu ya. Dasar nggak tahu terima kasih. Nah, inilah kerjaan belis sama setan anak buahnya. Setan sudah capek kerja, setan sudah capek berbuat, bukannya dihargai, bukannya diapresiasi, malah dikatakan ma sona'ta syai'an, ngapain aja kamu? Nggak enak betul. Tidak dianggap kerjaan setan. Nah, kerjaan setan yang dianggap oleh iblis adalah setan yang laporan. Wahai komandan, aku sudah bikin si fulan dengan si fulan musuhan. Wahai si komandan, aku sudah bikin laki bini bercerai. Hatta faraktu bainahu wa baina imraatih. Aku berhasil menceraikan si fulan dengan istrinya.
Jadi berhasil bikin orang musuhan, berhasil bikin orang cerai-berai, itulah laporan setan. Apa kata iblis? Ni'ma anta, bagus kamu. Kalau kata orang Lampung sangat bagus itu apa? Helaunihan. Kalau dialek nyaunya apa ya? Wawai temen mungkin ya. Nek jari wong Jawa apa? Wapi tenan. Kata orang Sunda, alus apa ya Bu? Meni alus, meni alus. Kalau kata Jemugan, ilok nian. Jadi dapat apresiasi. Jadi setan yang dihargai oleh iblis, yang bikin suami istri bercerai, yang bikin tetangga musuhan, yang bikin kakak adik tidak teguran, itulah setan yang dapat penghargaan. Makanya ketika kita akuran, ketika kita saling memaafkan, iblis dan setan sebelnya bukan main. Suatu sore Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujalisuni man amsaqati'ur rahim. Jangan duduk bersama saya orang yang sore ini sedang qati'ur rahim, yang sedang putus tali silaturahim, putus kasih sayang, putus persaudaraan. Liyakum anna, silahkan dia pergi, tinggalkan kami. Lam yakum ahadun illa rajulun kana min aqsal halaqah. Tidak seorang pun berdiri kecuali seorang laki-laki yang dia duduknya paling belakang, pinggir halaqah. Halaqah itu lingkaran majelis kayak kita ini, yang paling pinggir. Dia berdiri lalu dia pergi. Fama kata ghaira ba'idin thumma ja, dia pergi tidak lama lalu datang lagi. Pengajian belum selesai, dia sudah datang lagi. Lalu Nabi berkata, malaka, kata Nabi, ngapain aja kamu? Lam yakum ahadun ghairuk, tidak berdiri seorang pun kecuali kamu. Laki-laki ini berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tul ladzi qulta, aku sudah mendengarkan sabdamu. Fa'ataitu khalatan li, lalu aku mendatangi bibiku. Khalah itu Bu, adik atau saudara perempuan dari ibu. Kita itu nyebutnya kalau saudara perempuan dari ibu apa? Tante, terus bibi, terus bicik, terus bule, terus eteh ya Bu, macem-macem lah. Bibi, saudara perempuan ibu. Karena tu sorry muni, karena bibiku musuhan sama aku. Fa akhbartuha billadzi qulta, lalu aku kabarkan kepada bibiku tentang sabdamu tadi yang sempat usir, jangan duduk bersama saya yang sedang musuhan. Mendengar itu fastaghfarat li wastaghfartu laha, bibiku langsung memaafkan aku dan aku pun memaafkan bibiku. Apa kata Nabi? Ahsanta, bagus kamu, sangat bagus. Kalau kata orang Minang, ahsanta ini Bu, rancak banget. Bagus kamu, sangat bagus. Ijlis, sekarang duduk lagi. Ala inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada yang memutuskan tali silaturahim. Inilah Islam. Islam ini agama rahmat. Islam ini adalah agama kasih sayang.
Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Makanya kalau orang yang suka musuhan, dia menolak rahmat Allah. Orang yang suka marah-marah, suka menebar provokasi, itu menolak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam ini merupakan agama rahmat. Kalau kita ingin disayangi, maka kita harus menyebar kasih sayang. Sepakat gak, Bu? Kalau ingin dicintai, maka kita juga harus mencintai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Barang siapa yang tidak mencintai, maka dia tidak dicintai. Makanya jangan cuman mau dicintai, tapi ogah mencintai. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Makanya bapak-bapak sering saya sampaikan, Pak, jangan abaikan cinta sejati. Nanti ibu-ibu itu menjadi beku dan mati hatinya. Jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Minum dulu berarti ya. Bismillah. Kalau mau makan mau minum, doa jangan lama-lama. Kalau doa kelamaan bikin sebel orang. Doanya singkat, bismillah cukup jadilah. Balik lagi, malla yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Orang yang tidak mencintai tidak akan dicintai. Makanya sifat dakwah Islam itu adalah menebar kasih sayang. Karena Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus untuk menjadi rahmah bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kalau ada orang berdakwah, isinya bukan kasih sayang, isinya malah marah-marah, isinya malah mencaci maki, dia sedang memfitnah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makanya menarik ini, ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan Habib itu? Habib itu artinya, Bu, orang yang dicintai atau kekasih. Makanya ibu-ibu kalau manggil suami Habib aja ya, Bu. Siapa nama suami Ibu? Habib Sumanto. Habib Suparman boleh. Habibi, kekasih hatiku. Jadi Habib itu artinya orang yang dikasihi, kekasih hati, orang yang dicintai. Nah, mengapa dia dicintai? Karena dia mencintai. Makanya kalau kata Gusmus Romo Kiai Haji Mustafa Bisri, yang dikatakan Habib itu, satu, dia menebar cinta, dan yang kedua, dia dicintai. Makanya panggilan Habib itu, Bu, bukan panggilan buat keturunan Nabi. Tak ulang ya. Makanya panggilan Habib itu bukan panggilan buat keturunan Nabi sebetulnya. Tapi panggilan Habib itu panggilan untuk ulama. Ini khas di Yaman. Ulama itu kalau menebar cinta, kemudian dia dicintai, maka disebut dengan Habib. Jadi kalau di Yaman, siapapun orangnya, walaupun bukan keturunan Nabi, kalau dia dakwahnya menebar cinta, ajarannya menebar cinta, lalu umat mencintainya, kita sebut dengan Habib. Jadi kalau ada orang yang dakwahnya tidak menebar cinta, jangan panggil Habib, salah alamat, nggak pas. Makanya ada Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Seantero masyarakat internasional mencintainya karena beliau dakwah menebar cinta. Ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, ulama internasional, karena menebar cinta orang manggilnya Habib. Kalau di Indonesia contohnya siapa? Habib Lutfi. Ibu-ibu pernah ketemu Habib Lutfi? Oh, beliau tidak hanya orang muslim, Bu, yang cinta.
Yang agama non-Islam juga cinta sama Habib Lutfi. Karena beliau tidak pernah menebar provokasi dan kebencian. Beliau menebar cinta kasih. Ada lagi Habib Syekh. Habib Syekh karena menebar cinta. Makanya Habib Syekh dicintai. Kita panggil Habib karena memang beliau mengajarkan cinta, menyampaikan cinta, menebar cinta. Akhirnya kemudian dia dicintai oleh umat. Maka kita manggilnya Habib Syekh. Kalau Islam ini ingin tampak indah, tidak perlu menebar ancaman kepada orang lain. Ini penting untuk kita sadari bagi kita semua. Makanya kita harus kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yakni agama kasih sayang. Maka ada 3 sifat ajaran Islam. 1, alladzina yunfiquna fisarra'i wadh-dharra, yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itulah sejatinya ajaran Islam, berbagi dengan sesama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, yang mampu mengendalikan amarahnya. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi 1, kalau kita mampu berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit. 2, mampu memanage emosi. Dan yang ketiga, sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang salah gentle, minta maaf. Kita pernah berbuat salah nggak, Bu? Pernah ya? Jangan gengsi minta maaf ya, Bu. Jangan gengsi. Ustadz, gimana kalau nggak dimaafkan? Yakin dimaafkan. Asal ibu-ibu datang ke rumahnya, bawa jeruk mandarin 3 kilo, bawa apel 3 kilo, bawa siren 1 kotak ya, Bu ya. Langsung dimaafkan. Ya, kalau orang sudah capek-capek datang kan, pasti dimaafkan. Ustadz, gimana kalau dia tetap tidak mau memaafkan? Kalau dia tetap tidak mau memaafkan, ingat satu hal, tugas kita cuman minta maaf. Selesai. Kalau dia nggak mau memaafkan, urusan dia sama Allah tinggal. Urusan sama si kita sudah selesai. Anggap tuntas. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Kita ngucap assalamualaikum, nggak dijawab. Kita nyapa, dia pura-pura budek, disenyumin, pura-pura nggak lihat. Ketemu di majelis begini, diajak salaman, dia tarik tangan. Begitu papasan di jalan, dia minggir-minggir, melipir, masuk siring. Salah dia. Ngapain melipir-melipir? Ikhtiar sudah sempurna. Kita sudah berusaha minta maaf, dia nggak mau memaafkan. Urusan selesai sama kita. Dulu kan pernah saya ajarin, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan kepalanya atau ekornya? Nah, lupa nah ibu-ibu. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan kepalanya atau ekornya? Salah, Bu. Ini yang benar jawaban Cak Lontong. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan kepalanya atau ekornya? Jawabnya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Jadi kalau ketemu orang yang ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel, kereng banget, nggak mau maaf-maafan, ingat, emang gue pikirin. Tugas kita cuma minta maaf. Sudah abaikan. Urusannya nanti di akhirat. Yang penting ikhtiar kita, Allah Maha tahu, karena kita sudah minta maaf. Dan yang berikutnya, kepada siapa kita harus terlebih dahulu minta maaf? Tentunya kepada orang terdekat. Suami ke istri, istri ke suami, anak-anak ke orang tua, orang terdekat. Siapa yang di dalam rumah kita? Termasuk asisten rumah tangga. Ibu-ibu yang pernah galak sama asisten, awas dimutilasi nantinya. Istri sudah ada kejadian itu ya. Gara-gara ngamplengin pegawainya, akhirnya dimutilasi itu sama pegawainya. Artinya memang
kita ini akan dinilai orang baik atau bukan, orang berakhlak atau bukan, tampak dari cara kita memperlakukan orang terdekat. Suami ke istri. Kalau suami ramah dengan istri, dia orang baik. Suami ibu-ibu ini ramah nggak sih? Ibu-ibu ini hebat. Yang hebat ibu-ibu siap menutupi aib suaminya. Enggak apa-apa, itu bagus malahan. Kalau ibu-ibu baik ke suami, sudah wayahnya ya. Lumrahnya wanita Indonesia itu wanita paling hebat. Ini saya mengakui yang satu ini, Bu. Wanita Indonesia adalah wanita terhebat sedunia internasional. Loh kok bisa? Wanita Indonesia disakiti kayak manapun, dia bertahan demi anak-anaknya. Betul nggak, Bu? Coba bandingin sama orang barat. Lakinya selingkuh, biniknya selingkuh juga. Lakinya cewekan, biniknya cowokan, Bu. Bukan cewekan. Itu orang barat. Orang Indonesia enggak, Bu. Ditahanin, ngempet rasa enggak apa-apa. Badan kurus ceking enggak masalah. Makanya ibu-ibu ini yang agak subur itu tanda enggak pernah menderita batin sebetulnya. Tanda disayang suami. Tapi awas yang ceking-ceking itu, Bu. Yang ceking-ceking itu jangan-jangan makan nasi, nggak makan nasi ya. Makanya ibu-ibu yang subur kalau dibully orang jawab dengan pede, Bu. Saya gemuk karena makan nasi, nggak makan hati. Kalau makan hati mau makan apapun nggak ketelen rasanya. Jadi balik lagi, wanita Indonesia itu wanita yang sangat kuat. Bahkan wanita Indonesia itu rela mencari nafkah buat anak-anaknya. Kalau suaminya pengangguran, bayangin, Bu, nyuci gosok tempat orang, kan begitu? Ya nggak kira-kira? Itu wanita. Lakinya cuma bisa ngudut, kelepus ya. Begadang malam, pagi tidur. Itu lakinya. Istri berkorban. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan khidmatnya wanita Indonesia, itu tidak ada. Makanya di surga nanti banyak betul orang Indonesia masuk surga ya, Bu ya. Ibu-ibu semua lah isi surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Makanya suami-suami itu harus duluan minta maaf sama istri. Harus duluan. Nah kemudian sebaliknya, mengapa istri harus minta maaf sama suami? Ya karena surganya istri ada pada ridho suaminya. Jangan pernah bertanya suami yang kayak mana, jangan ya, Bu. Dosanya suami urusan dia sama Allah. Tugasnya istri adalah berbakti kepada suami. Jangan sampai kemudian kita kasih catatan suami yang kayak mana. Tidak boleh. Istri taat suami masuk surga. Istri ngelawan suami dikhawatirkan Allah murka. Makanya kalau pengen masuk neraka kan gampang. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Artinya ya, Bu, walaupun ibu-ibu itu kerudungnya nyengser di tanah, nyapu halaman nggak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya itulah nyapunya. Umpama kan tahajud tiap malam, sholat 5 waktunya tertib, puasa Senin Kemis rajin, pengajian berangkat, Al-Quran hatam seminggu sekali, naik haji 10 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah ya, Bu. Tinggal berangkat aja umroh, kan begitu. Tapi penyakitnya cuma satu, melawan suami, mendurhakai suami. Maka tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah minta maaf kepada kedua orang tua. Karena begini, ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Karena kita ini saking sibuknya masyarakat akhir zaman ini, masyarakat modern, kadang-kadang kehilangan kesempatan khidmat kepada orang tua. Apa sebab? Satu, mungkin terlalu sibuk nyari duit. Yang kedua, mungkin terlalu sibuk dengan keluarganya sendiri. Cobalah ibu-ibu, bapak-bapak itu, kalau keinginan anak semua diturutin, ya enggak? Pengen beli mobilan, beliin. Pengen mobil beneran, beliin. Pengen motor gede, beliin. Berapa duit? Papa ingin membahagiakan anak. Begayanya. Kalau orang tua kaya, anak kayak raja, betul? Kayak raja.
pakai babysitter, dileskan, ikut bimbel, sekolah pakai supir. Kalau orang tua kayak anak kayak raja. Tapi kalau anaknya yang kaya, orang tua kok kayak pembantu ya Bu ya. Bapak jadi tukang kebun, mama jadi babysitter. Jangan-jangan ada babysitter gratis di sini ya. Nah itu contohnya, babysitter gratis. Luar biasa. Ini sudah bukti konkret tuh. Tapi anak masih berhitung saja sama orang tua. Masih berhitung. Bini minta, semua dikasih. Kalau ngasih orang tua, saya aja ya Bu, kalau ngasih orang tua, kasih 500.000, banyak nian. Kata ibu saya, banyak nian loh. Dikasih 1 juta, banyak nian. Saya kasih 5 juta, gemeter ya Bu. Alah kebanyaknya, kebanyakan ige. Nggak mau dia nerima duit. Itu kalau ngasih emak. Coba kalau ngasih bini Bu, kasih 500.000, monyong. Panjang bibir. Kasih 5 juta, masih monyong juga. Kasih 20 juta, masih kurang. Makanya kadang-kadang kita tuh abai. Orang tua yang sudah berkorban segalanya. Kadang-kadang anak tega-teganya gebentak orang tua. Oke, atau katakanlah begini. Orang tua tak ngasih apa-apa. Orang tua tidak memberi apa-apa. Orang tua cuma sekedar melahirkan, ngasih susu, ngempanin makan, sampai gede. Udah itu aja yang dikerjakan orang tua. Tak ada anak yang bisa mengganti jasa orang tua. Sepakat nggak kira-kira? Nggak ada yang bisa menggantikan jasa orang tua. Nggak ada yang bisa membalas impas jasa orang tua. Walaupun orang tua dimanapun, termasuk ibu-ibu ini, yakin saya, yang namanya orang tua tidak pernah mau merepotkan anaknya. Betul nggak Bu? Nggak mau. Selagi dia bisa, dia lakukan. Takkan pernah ada kita tanpa orang tua. Tak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Baik, segitu aja dulu ya. Tausiah halal bihalalnya. Yuk kita maaf-maafan, saling memaafkan satu sama lainnya. Tugas kita adalah minta maaf dan memberi maaf.